Daun salam dipetik Empo Saroh, yang jawab salam kita doain berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji salam pakai sendal jepit, yang jawab salam kita doain banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'lam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan beliau Bapak Ari Wibowo selaku Korporat Sekretari PT Jasa Marga, beliau Bapak Bayu Nurbayar sebagai Ketua BKI Jasa Marga, yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran beliau Ustaz Cecep Aminuddin, seluruh Bapak Ibu karyawan staf PT Jasa Marga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di separuh bulan Sya'ban, bulan di mana sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Maka acara hari ini dikemas dalam bahasa targhib Ramadan. Targhib dari kata-kata raghiba, artinya menyukai, ya, artinya menyintai, cinta dan suka akan hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan itu setan dan jin serta iblis pensiun. Maksudnya bagaimana? Dia pensiun, di stop oleh Allah, dibelenggu oleh Allah, tidak menggoda manusia. Pertanyaannya, kenapa kok sudah dibelenggu sama manusia masih dikambing hitamkan? Maka dari itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan coba-coba di bulan Ramadan berkata, saya enggak puasa karena tergoda oleh setan. Setan akan balas dendam di bulan Syawal. Karena apa? Sudah dibelenggu, kok bawa-bawa setan. Artinya setan dikambing hitamkan oleh Bapak Ibu. Di mana kita ketahui bahwasannya kita berbicara masalah puasa, amal perbuatan yang tidak bisa kita tampilkan dan kita pamerkan. Kita tidak bisa riya pamer akan urusan puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lain kita bisa
ria, bisa kita tampilkan atau bisa kita katakan ujub. Tapi puasa tidak bisa. Maka Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, seandainya kita tahu. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita bahwasannya idza hala hilalu Ramadan soha al-arsy wal kursi wal malaikatu wa madunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika masuk tanggal bulan suci Ramadan, arsy-nya Allah, kursi dan juga para malaikat berteriak, yaquluna tuba li ummati Muhammadin. Berbahagialah wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan inilah dari mulai yastaghfiruna samsu wal ardu wal kawakibu, langit, matahari, bumi, bulan dan seluruh yang bernyawa di muka bumi memohonkan ampunan di bulan Ramadan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sampai sebegitunya bulan suci Ramadan. Kalau kita kata Nabi, seandainya kita mengerti dan mengetahui fadilah dan karomah kemuliaan bulan suci Ramadan, niscaya 12 bulan kita minta Ramadan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Hah? Setuju apa enggak 12 bulan Ramadan semua? Nah, setujunya kurang tapi keras karena masih ragu. Kalau 12 bulan Ramadan semua, kapan mancingnya, Pak? Kapan jalan-jalannya, Pak? Ya, tidak bedanya Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Ya, ketika pertama kali menerima perintah sholat 50 waktu, akhirnya didiskon sampai tinggal 5 waktu atas masukan dari nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bulan Ramadan besok? Ya, kita hari ini bersama-sama mengadakan targhib sebuah konsekuensinya benar-benar cinta, benar-benar bahagia, benar-benar senang atau tidak besok terbukti ketika datang Ramadan. Bulan di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. Dosa-dosa kita diampunin. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Akan tetapi kita juga diberi kemuliaan oleh Allah kembali kepada diri kita. Maka dari itulah untuk menjalankan 30 hari ke depan, yang tepatnya tanggal 1 Maret, tadi sudah diumumkan oleh MC, mudah-mudahan tidak berubah. Mudah-mudahan pemerintah juga sama dengan pengumuman dari Jasa Marga. Nah, iyalah, pemerintah belum ngumumin, tapi MC sudah ngumumin. Mudah-mudahan pas, nggak berubah. Amin ya robbal alamin. Kalau cocok, berarti pemerintah Indonesia mengikuti MC Jasa Marga. Bu yang dirahmati Allah, tadi sudah dikatakan ketika datang bulan suci Ramadan, iblis dibelenggu, setan dibelenggu. Tapi kenapa kok ada orang siang-siang masih ngudut baik? Nah ini ya, ngerti ngudut ya? Ngudut itu merokok, kalau kata orang Jawa, ngudut. Pak Ari menikot yang Jawi, tapi kalau nyun sewu, kalau wau, kalau tangletis, jenengan patase sakit bahasa Jawi, napa mboten pun supih kula. Kalau saya Betawi tulen, ya saya bisa bahasa Jawa karena dipaksa oleh mertua.
Jadi Bapak Ibu yang harus diingatkan bahwasannya kita mempunyai dalam diri kita, kalau malaikat tidak pernah atau tidak diberi hawa nafsu. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang disarahi oleh ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau berkata, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Berbahagialah orang yang apabila akalnya menjadi amir, akalnya menjadi pemimpin, dominasi dirinya dikuasai oleh akal. Sedangkan wahawahu asiron, hawa nafsunya asiron, tertawan atau ditawan. Ketika hawa nafsu kita tawan, akal yang kita munculkan, maka kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, atau rajulun kamil. Nah, inilah yang mengapa di bulan Ramadan kita harus menjadikan bahwa akal kita itu pemimpin. Ya, hawa nafsu kita tertawan. Bulan Ramadan akan mencerminkan nanti 11 bulan selanjutnya. Sebaliknya wawailun, dan kehancuran bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya pemimpin, akalnya asiron, tertawan, maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal kita harus menang 3 bulan penuh. Masya Allah, 30 hari, 3 bulan. 30 hari kita harus bagaimana dominan diri kita, jiwa kita benar-benar dikuasai oleh akal yang sehat. Kalau akal yang sehat ini yang muncul, insya Allah Bapak Ibu semua keluarga besar Jasa Marga dalam 1 bulan 5 kali khatam. Enggak ada yang amin pisan. Amin apa enggak, Pak? Nah, kalau nanti saya sampaikan kata Pak Ari Wibowo, kalau ada karyawan yang khatam 1 bulan penuh 5 kali, saya umrohkan. Giliran umroh amin. Kalau giliran baca Qurannya enggak amin. Ya, ini karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Maka baginda Rasul bersabda dalam satu hadisnya, Al-jannatu mustaqatun li arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ya. Surga itu merindukan diantaranya 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita ketahui mukjizat baginda Rasul banyak, tapi semua hanya tinggal cerita. Nabi berjalan dilindungi awan, tinggal cerita. Dari jeriji Nabi keluar air, tinggal cerita. Tapi Al-Quran mukjizat baginda Rasul masih ada. Al-Quranu midad ila yaumil qiyamah. Bahwa Al-Quran akan langgeng sampai hari kiamat. Maka dari itulah salah satu yang kita ketahui dari cerita-cerita yang ada, bahwa malaikat Jibril ketika bulan suci Ramadan turun ke muka bumi untuk mengadakan tadarus Quran
bersama Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita bulan Ramadan, jangankan 1 juz 1 ayat saja tidak, naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus punya tekad, punya azam. Kalau perlu dari bapak-bapak staf ada yang berani matur ke Pak Ari, kalau saya nggak hatam 3 kali, potong gaji saya. Ada yang siap? Ada yang siap? Waduh, kok nggak ada yang berani, nggak ada yang penantang di sini berarti. Ya, ta'lil Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang mensyafaatimu nanti di yaumil qiyamah. Ada syafaat baginda Rasul. Ada syafaat para orang-orang soleh. Ada syafaatul Quran. Makanya jangan sampai kita mengaku umatnya baginda Rasul, baca Qurannya nungguin Ramadan. Kita datang ke masjid menunggu waktu sholat, walaupun hanya 10 ayat, tapi Bapak Ibu lakukan setiap hari, itu adalah amal yang sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi katakan, Abdulul amal ilallah ad-dawam wa inqal. Abdulnya perbuatan kepada Allah yang istiqomah walaupun sedikit. Nggak hatam, nggak apa-apa. Tapi tadi saya dengar dari MC, setiap duhur ada pengajian. Sebelum duhur sudah datang baca Quran. Dapatnya 10 ayat, baca 10 ayat. Dapatnya 5 ayat, baca 5 ayat. Tapi istiqomah selama Ramadan. Kenapa? Dari istiqomah inilah kita akan mendapatkan keberuntungan. Haitsuma tastaqim yuqadirunallahu najahan fi ghairil azman. Di mana saja engkau bisa istiqomah, maka kau akan beruntung di kemudian hari. Yang pertama. Yang kedua, surga merindukan hafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Kalau dulu mungkin menjaga lisan, kalau sekarang menjaga jempol. Betul Bapak Ibu? Karena jempol kita sering memfitnah tanpa didasari yang benar. Apa-apa main share. Kalau nggak nge-share, status. Kesel sama pimpinan, bikin status. Apa itu untungnya? Hati-hati dengan jempol. Hafidhil lisan, jaga lisanmu. Ya, dikatakan bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari bagaimana dia menjaga lisan. Maka ada sebuah syair Arab mengatakan, waqad yurjali jarhi sayfu bur'u wala bur'a lima jaroha lisani. Ketika pedang melukai tubuh, ya, masihkan ada harapan sembuh. Namun bila lisan melukai hati, kemana obat hendak mencari. Lisan ngomong 1 patah, 3 bulan rasanya belum hilang. Tapi kalau kita dicubit, kita kena pisau, hanya beberapa menit saja rasanya sudah hilang. Jadi yang kedua, Ramadan jangan sampai ya menyakiti lisan kita kepada saudara-saudara kita. Jaga lisan kita. Bagaimana biar lisan kita tidak kotor? Bagaimana lisan kita biar tidak menyakiti orang lain? Ingat apa yang dikonsepkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanil Aulia. Lahir bulan Ramadan, beliau sudah puasa. Bayi Abdul Qadir ketika bulan suci Ramadan tidak mau menyusui, tidak mau menyusu kepada ibunya sebelum azan maghrib. Maka di tanah Khurasan, Baghdad, Irak pada saat itu, kalau Syekh Abdul Qadir sudah mau menyusu, berarti sudah maghrib. Dibuat tanda. Orang yang sehebat itu, beliau punya prinsip hidup, inna ghairi khairu minni.
Sesungguhnya orang selainku lebih baik daripadaku. Ketika konsep hidup ini ada di kantor, konsep hidup ini ada di rumah tangga, konsep hidup ini ada di masyarakat, kita tidak akan pernah merasa paling hebat. Jadilah kita orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ya, ada tawadhu, ada tawadu. Ya, ibu-ibu pilih tawadhu apa tawadu? Pak, kalau tawadu pakai dol itu rendah hati. Tapi kalau tawadu pakai dal, nah ini yang bahaya. Tawadu tahu warna duit. Nah itu. Bapak-bapak dari Pak Ari Wibowo, Bapak pilih merah apa biru? Pak, pilih merah apa biru? Merah, tahu warna duit. Biru 50.000, kalau merah 100. Nah itu namanya tawadu. Nah itu. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah wa muti'il ji'an, memberi makan orang yang lapar. Ini kita lakukan bukan hanya ketika takjil. Memang kalau bulan Ramadan betapa sangat luar biasanya kita memberi bukaan buat orang yang berpuasa. Takjil di masjid-masjid banyak. Kalau seandainya di Jasa Marga ini kebanyakan, cari masjid tetangga, cari musola tetangga yang mungkin masih membutuhkan, daripada di sini kepenuhan jadinya mubazir. Ya, wa muti'il ji'an, memberi makan orang yang lapar, ini adalah orang yang dirindukan surga. Maka kita lihat Nabi Allah, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu sampai disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu tidak pernah sarapan, tidak pernah mau makan sore kalau enggak ditemenin tamu. Jadi Nabi Ibrahim kalau mau makan nyari orang dulu, minta ditemenin. Itu salah satu kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah itu kebanggaan ketika di rumah kita kedatangan tamu. Maka tamu datang membawa berkah, pulang bawa dosanya tuan rumah. Tuh, tamu. Tapi bukan berarti kita bertamu terus ngumpulin dosa. Bukan. Dosa itu akan diambil oleh malaikat di tengah jalan, dibuang oleh malaikat. Ya, wa muti'il. Yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga adalah wasoimina fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, inilah orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada jaminan kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Mungkin dari teman kita staf, Ramadan kemarin masih ada, sekarang sudah diambil oleh Allah. Ya, karena kematian datang tiba-tiba. Kematian datang nggak perlu dikabarin. Kematian datang tidak harus tua. Mati tidak harus sakit. Mati tidak mengikuti abjad. Betul, Pak? Kalau mati mengikuti abjad, semua orang pilih namanya Zainuddin. Matinya paling belakang. Saya nggak berani nyebut ini. Bapak kalau saya sebut A, ntar Pak Ari marah. Ya. Kalau seandainya mati pakai abjad, nggak ada yang mau dinamain Ahmad. Ya, insya Allah Pak Ari protes sama bapaknya. Saya ganti saja Z. Begitu. Tapi mati tidak melihat abjad, kita harus persiapkan. Maka dikatakan dalam syair Arab, Sohi samir waladazal dakirul maut tifanisya nuhu dolalum mubinu. Ya, kalau saya maknain ala Surabaya, ala Pak Ari ini, Sohi samir cancu tosiro waladazal,
ojo gingsir sapa sira dzakirul mauti ing iling pati. Ya. Dzakirul panisyanuhu sapa wae lali kematian iku dolalun sasar mubinun ingkang pertelo. Itu kata Pak Ari, bukan kata saya. Itu kalau bahasa Jawanya begitu. Tapi kalau saya suruh maknain, Pak Ari juga nggak paham bahasa Jawa yang begitu. Ya, persiapkan dirimu, so'i samir, persiapkan dirimu, walatazal, jangan pernah kau lupa, dzakirul maut, untuk mengingat kematian. Karena orang yang lupa akan kematian, dolalu mubin, sesat yang sangat tampak. Orang kalau sudah lupa akan kematian, dia tidak akan pernah memikirkan untuk menjadi baik. Dia berbuat sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Nah, ngoten. Dados panjenengan sedaya kedah mengertos. Kalau saya emang karena mayoritas orang Jakarta ini banyak orang Jawa. Ya, kalau saya bercandain orang Jawa itu irit. Kenapa saya katakan irit? 4.000 saja sudah hidup. Pagi nyuwun sewu, siang nyuwun sewu, sore nyuwun sewu, malam nyuwun sewu. 4.000 cukup. Nggak ada orang Jawa ngomong nyuwun 1 juta, nyuwun 2 juta, selalu nyuwun sewu. Itu guyon, jangan dibenerin. Ya, nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itulah mari kita persiapkan. Tinggal 15 hari lagi, hari ini sampai 15 hari ke depan, tolong yang masih punya apa bahasanya musuh, yang masih nggak cocok sama teman, segera minta maaf. Allah maafkan semua di bulan suci Ramadan kecuali orang yang masih berseteru dengan temannya. Maka egois buang, sombong buang, minta maaf lebih mulia daripada memberi maaf. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih gondok-gondokan, masih kesel-keselan. Jujur saja minta maaf. Ya, mungkin pernah suudon, mungkin pernah dengki, mungkin pernah hasut, monggo. Jangan sampai bahasa targhib, bahasa yang mana mensucikan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, gugur hanya karena keegoisan kita, karena kesombongan kita. Ingat, yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dalam melakukan dosa lebih sulit diampuni oleh Allah, seperti sombongnya iblis ketika disuruh menghormati Nabi Adam. Idza qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu ila iblis. Hanya iblis yang tidak mau menghormati Nabi Adam, akhirnya iblis diusir dari surga, maka iblis mendapat gelar laknatullah. Jadi orang yang melakukan sebuah kesalahan dosa karena kesombongan lebih sulit diampuni oleh Allah daripada kesalahan yang murni daripada diri kita sendiri. Pun ngoten mawon, kurang kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Ya, nggih. Pokoknya orang Sunda mau ngerti mau enggak, nggih aja udah. Pokoknya kalau udah nggih beres. Ngoten nggih? Iya, lah ngoten mawon. Mugi-mugi anggenipun panjenengan nglampahi siam Ramadan dipun paringi kegampilan saking Gusti Allah. Amin. Jajarin itu. Amin. Pokoknya amin sama nggih. Ngoten nggih? Ya, Pak Bayu protes, beliau orang Sunda. Tentunya update cek Sunda. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita rebut Ramadan. Karena apa? Ketika nanti Ramadan akan berakhir, ya, malaikat dan langit serta bumi nangis ditinggalin Ramadan. Mudah-mudahan kita datang Ramadan bahagia, ditinggal Ramadan kita sedih. Karena bulan yang sangat mulia. Apalagi tahun ini, ya, luar biasa.
bagi keluarga besar PT Jasa Marga, kalau memang apa yang dikatakan Pak MC tadi, 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret pas ulang tahun Jasa Marga. 47 tahun sudah Jasa Marga berbuat untuk bangsa. Mudah-mudahan ya para pemimpin-pemimpin Jasa Marga, semua yang dilakukan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Ramadan besok menjadi spesialis buat keluarga besar Jasa Marga. Jangan disia-siakan, kita harus berusaha lebih baik daripada bulan-bulan yang lain untuk bekal kehidupan di bulan yang selanjutnya. Pun muatan mawon, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Kalau nggak ngerti saya artiin, karena bukan di TV. Kalau di TV ada artinya di bawah. Ya, dengan segala kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik, hidayah, inayah dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita meraih malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu saja, dengan segala kekurangan mohon dimaafkan akhiran. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala ma bihi wa salafus salih. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Allah ya jami'al ajaib ya رد كل غيب يا جميع الشتات يا من مقاليد الأمور كلها بيده اجمع إلينا حوائجنا آمالنا رغائبنا فإنه لا جامع إلا أنت والله يقضي به الحق وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وتتفضل علينا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولكل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا إلى آخر ذرية من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك الراشدين. اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الاستقامة والعبادة بقولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي هب لي من الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعد من شهادتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.